والوالدين آمين يا مجيب السؤال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi karamatihi wa bi barakatihi. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Hadirin jamaah wal hadirat jama'iyat majlis zikir yang Allah muliakan dan yang Allah rahmati. Syukur alhamdulillah dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin atas curahan rahmat Allah kita mampu berzikir mengucapkan la ilaha illallah. Karena pada dasarnya kita nggak pantas mengucapkan itu, karena di hati kita bukan hanya Allah saja. Hati kita punya rasa takut susah, takut nggak punya rezeki, seakan-akan Allah tiada. Disinilah bahwa pentingnya menghadirkan hati kita ketika berzikir. Apa oleh zikir itu tenang, batin kita tenang. Ketika batin kita tenang, kosong pikiran kita, hati kita yang ada hanya Allah dan kekasih Allah Muhammad SAW, maka apapun bisa masuk. Mohon kepada Allah supaya masuknya itu yang baik-baik, rizki yang halal, yang thayyibah, yang barokah. Beribadah, taat kepada Allah hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan dengan pikir tajdidul iman. Sahabat bertanya, apa yang ciri khas orang yang imannya selalu baru setiap minggunya? Kata Rasul, tajdidul iman biqauli la ilaha illallah. Bahwa penilaian Rasulullah ketika iman kita baru lagi, kita bengkel hati kita sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah tajdidul iman, memperbaharui iman. Los kita bermaksiat di luar itu, sebab manusia tak luput daripada maksiat. Apalagi punya keluarga, maksiatnya dalam rumah tangga. Kita kata benar, kata pasangan salah. Kita sudah berusaha untuk memperbaiki diri, kata pasangan kita belum memperbaiki diri. Itulah cobaan di antara cobaan internal keluarga. Semua ulama, para rasul dari zaman Nabi Adam sampai ke Rasulullah Muhammad SAW, cobaannya yang terberat adalah pasangannya. Nuh alaihissalam, Idris alaihissalam, Ismail alaihissalam, semua pasangannya yang menjadi berat hukumnya. Kalau digoda dengan di luar internal keluarga, mudah kita atasi. Tapi kalau internal keluarga itu sulit kita atasi, karena kita di mata keluarga selalu kurang, bukan lebih. Jadi pada hari ini ketika ada kritikan dari pasangan kita, jangan kita marah, diam saja. Kita sibuk dengan diri kita, perbaiki diri kita. Bahkan saya pernah berucap, maksiatnya pasangan kita yang agung. Terserah dia ngomong apapun tentang diri kita, yang penting kita mengadu hal kepada Allah, baca Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua dituntun oleh Rasulullah SAW dengan berkat usul kita kepadanya, karena beliaulah yang cinta mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita cintanya sebatas cinta klasik, kenapa ada tuntutan cinta kita bagi kepada pasangan kita? Sedangkan Allah judulnya kita cinta 100% kepada Rasul, kepada Allah. Tapi pasangan kita melarang. Kalau itu abang tidak sayang sama istri. Kalau bidadari itu menangis, maka surga bergoncang. Bidadari mana? Itu ucapan bukan ucapan hadis, tapi ucapan kaul ulama biasa. Bidadari itu
di surga. Kalau kita, negara kita ya surganya rumah kita. Dan itu gak kuat. Sebab semua kondisi ulama salafus saleh itu kondisinya adalah rumah tangga. Udah nggak bisa dihindari. Pada malam hari ini semoga kita akan paham. Kita membuka, saya dibeliin sama jamaah kitab Sahih Bukhari 4 jilid. Ini makannya bukan syarahnya. Jadi kita akan buka hadis pertama. Siapakah Imam Bukhari? Imam Bukhari itu lahir 250 tahun setelah Rasul meninggal. Imam Bukhari punya guru Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru Salim. Salim punya guru Ibnu Umar atau Ibnu Mas'ud dan sebagainya. Ibnu Mas'ud punya guru Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Bad'il Wahyi. Ini bab tentang pertama kali Rasul mendapat wahyu. Qala Syekhul Imam Al-Hafidh Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Bukhari namanya Abdullah, jadi Muhammad bin Ismail. Jadi Abu Bukhari namanya Muhammad Abdullah Muhammad, bukan Muhammad Abdullah. Jadi Muhammad Abdullah. Punya bapak Ismail. Ismail ayahnya Ibrahim. Ibrahim punya ayah Al-Mughirah. Al-Mughirah itu dinamakan Al-Bukhara karena makamnya, makbaranya Muhammad bin Ismail ini di Bukhara. Lahirnya di Bukhara. Di Imam Bukhari itu. Jadi Bukhari itu salah satu perawi hadis yang hidupnya 200 tahun setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW. Hadis pertama, babu kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah. Ini bab tentang situasi pertama kali Rasulullah mendapat wahyu dari Allah. Wa qaulullahi jalla dzikruh. Allah berfirman. Jadi Imam Bukhari mengarang kitab ini didasari dengan firman Allah tentang bagaimana situasi pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu. Qala ta'ala inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'di. Surah An-Nisa ayat 163. Inna sesungguhnya kami Allah auhayna mewahyukan ilaika kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama auhayna sebagaimana kami wahyukan pula ila Nuhin kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang punya anak Nur, agak punya istri juga. Pokoknya orang soleh itu istrinya itu cobaan. Jarang orang soleh istrinya solehah. Justru orang yang ingkar kepada Allah istrinya solehah. Ya, Firaun istrinya solehah. Kalau salafus soleh rata-rata ya istrinya yang kurang benar. Tetapi ada salafus soleh yang tidak nikah 2 kali, ternyata istrinya solehah. Lain dengan Rasulullah, istrinya semua soleh. Apakah mereka yang mulia itu Aisyah, Hafsah, Raqayyah dan juga Zainab dan sebagainya itu solehah? Ya, solehah. Apakah tidak pernah melakukan maksiat? Iya, tidak sering lah. Tapi diampuni, taat kepada suami. Diampuni itu taat kepada suami.
suami tidak beri harapan mereka tidak ada kekurangan, tapi Aisyah pernah menyatakan kekurangan Rasul. Demi Allah Tuhannya Ibrahim, coba itu penyakit ini. Demi Allah Tuhan Ibrahim bukan Tuhan yang Muhammad. Seakan-akan Aisyah radhiyallahu anha kanjar kepada Roh, berarti ribut tidak tuh? Cuma Rasul ngajain, ya kabur dari rumah, ngelamun. Namanya Rasul zikir, kalau kita nama kita main catur, sama naik bola, ya. Udah nggak usah dibahas tinggi-tinggi itu mah. Jadi di sini Bukhari Muslim menjelaskan tentang situasi wahyu pertama kali Rasulullah diberikan oleh Allah Subhanahu. Wahyu pertama apa? Iqra. Iqra di sini bermakna belajar. Alam. Dijelaskan dengan ayat saja. Wa 'allama al-insana ma lam, bukan dibaca itu Quran, dipelajari. Jadi Iqra bukan dibaca ya. Jadi Iqra di sini dijelaskan ayat selanjutnya. 'Allama al-insana ma lam. Hadis pertama, haddatsana al-Humaydi. Kami dikabarkan oleh Humaydi Abdullah bin Zubair qala, berkata, kata Abu Hurairah ini. Nah, Humaydi pun mendengar kabar itu juga, sanadnya nih, sanad keilmuan. Hadatsana, kami juga mendengar diajarkan Sufyan oleh Sofyan juga tidak bisa bicara sendiri. Sofyan qala Sofyan hadatsana, aku pun diajarin gitu. Dari siapa? Yahya bin Sa'id al-Ansari. Bin Ansari pun qala akhbarani, aku pun mendapat kabar Muhammad ibnu Ibrahim, dari Muhammad bin Ibrahim Al-Taimi, dari Muhammad Ibrahim Al-Taimi, annahu, Ibrahim berkata, sesungguhnya sami'a Alqamah ibn Waqqas, sesungguhnya aku mendengar dari Alqamah bin Waqqas Al-Laythi yaqul, Alqamah berkata, Alqamah itu berkata, sami'tu, aku pernah mendengar Umar ibn Khattab. Nah, terakhir dari Umar bin, ini sangat keilmuan, penting dulu, sangat keilmuan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Alqamah mendengar Umar ala mimbari, ketika Umar sedang di atas mimbar, qala Umar bin Khattab, Umar berkata, sami'tu, aku juga mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Umar, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan amal itu tergantung niat kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap seseorang ingin berbuat sesuatu mendapatkan pahala sesuai apa yang dia niatkan. Paman kanat hijratuhu, maka barang siapa yang ingin hijrah ila dunia, tujuannya dunia bukan akhirat, bukan Allah, musibuha, akan mendapatkannya. Karena dunia musibah, dia akan dapat musibah. Au ila imra'atin, kalau hijrahnya gara-gara perempuan cakep, yudki'uha, maka dia akan menikahi perempuan itu. Fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi, maka hijrahku ini, hijrahnya itu sesuai apa yang dia niatkan gitu. Jadi niat itu sangat kuat sekali untuk kita tekankan dalam hati kita. Kenapa demikian? Karena kenapa sampai seluruh ulama, bahkan hadis-hadis yang berkaitan dengan amal hati itu awal dari Imam Ahmad bin Hanbal, dari Imam Ibrahim, kata Imam Ibrahim Abdurrahman bin Mahdi,
lau sannatu abwaban, kata Imam Ahmad Abdurrahman bin Mahdi, kalaulah aku mampu mengarang sebuah kitab abwaban berbab-bab, la ja'altu, pasti akan aku jadikan hadis Umar ini di Rasul, pikul babin, setiap bab yang aku bahas ada innamal a'malu binniyat. Jadi niat itu penting. Niat itu penting karena niat itu berkaitan dengan hati. Sebab Allah nanti di yaumul kiamat, Allah tidak melihat wujud kita ulama, wujud kita salehah, makai gamis, kudu, malu, jatuh ke satu astagfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi, tapi hatinya dia nggak bisa. Allah itu menilai hati. Kita ngomong bahwa takut Allah, tapi hati enggak, takut susah. Allah bisa nilai. Allah kuatkanlah hati. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal berkata, usul Islam ada 3 hadis. Fondasi Islam itu atas 3 hadis. Di antara pokok-pokok Islam itu adalah tentang amal hati. Innamal a'malu binniyat. Lalu fungsinya apa? Innamal a'malu binniyat. Nah, para ulama menjelaskan ditamyizil ibadat ba'diyah an ba'di. Tuh. Untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Contoh, kita punya istri, punya utang puasa Ramadan, mengqadha di bulan Syawal atau bulan-bulan lain. Suami kita ngomong, kita nih sebagai suami, bareng, gue pengen puasa Senin Kemis. Ibadahnya sama, puasa, niatnya beda. Sahurnya sama, dengan lauk yang sama, bisa jadi piringnya satu piring sama istri, niatnya tapi beda. Si istri mengqadha saum Ramadan, si suami puasa sunnah Senin. Qadha saum Ramadan wajib, puasa Senin Kemis sunnah. Inilah kita untuk membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib. Itu niat harus kekekang dalam hati. Yang kedua, ditamyiz lil maksudi bil amal, untuk membedakan maksud di dalam beribadah. Orang contoh begini, imam di antaranya malah jadi imam besok umpamanya yaumil aid dengan ayat pertama Al-A'la, Bismillahirrahmanirrahim, sabbih isma rabbikal a'la, dengan kondisi suaranya bagus. Imam yang satu taruhlah si fulan, bukan orang istiqomah, suaranya bagus. Kalau komawah lillah, kalau yang satu orang lain liwujuhin nas, pengen dipuji malu, karena dia punya karakter suara mungkin. Itu beda. Bacaan sama, ibadahnya pun sama, tapi tujuan lain. Ria karena pengen dipuji oleh manusia. Siapa yang tahu? Allah yang tahu. Mereka nggak bisa dibohongin. Nanti mereka kalau sholat jadi imam bagus, tapi hati mereka nggak nanya, karena mereka itu bodoh, cuma gerakan doang. Makanya penting amaliyah itu, penting amaliyah hati, kalbu itu penting. Seperti ngaji di sini tujuannya ngaji, walaupun tidak jadi masalah, diampuni dosa, tapi dikir lagi. Dikir itu apa fungsi dikir? Tatma'innul qulub. Berzikir itu bukan untuk kaya, tapi menenangkan hati daripada calon mautnya dagang, gak laku-laku, sebut laku banyak yang utang, bayarnya mandap mayo, sebut dia beli banyak, yang satu dia kontanin, yang 3 utang. Itu permainan dunia. Kan gak ikhlas, udah beres, sudah ngeluh kita sama manusia. Sialan, buat apa kamu bingung? Sialan ya kan? Padahal itu urusan Allah.
Seenggaknya kita ngomong sama Allah, ya Allah, emang gak sama lagi, ini saya cabut, ya Allah, sampai saya nyari khusus. Kenapa? Karena Nabi pernah berpesan, ketika umatku yang beriman cinta kepadaku nyari rezeki susah, itu penyebabnya cuma satu, adalah lagi dicabut dosa. Malah Nabi di akhir hayatnya sebelum jam 11 Nabi pernah berpesan, nyawanya sudah habis tenggorokan, Rasul berpesan, aku takut satu hal tentang umatku. Apa? Takut umatku kaya. Rasul takut umatnya kaya. Rasulullah takut umatnya kubur. Kenapa ya Rasulullah? Kalau udah dibuka pintu kekayaan, lupa sama hak yatim. Ini mau gua yang nyari, nah itu. Ini mau duit gua, tapi lupa sama kewajiban. Itu Rasul itu pesan itu. Kenapa ya Rasul? Sampai kau takut umatmu kaya? Karena lama di hisabnya, lama diambil hisabnya, lama. Orang-orang ke surga ratusan tahun dia masih diambil hisab. Ini kacamata dihitung, satu kacamata memerlukan waktu 500 tahun. Satu kacamata, dari mana uangnya? Kita harta, ini harta modal saya ini, dengan kita dapat 200.000. Kalau dari kita nggak bisa saya. Kacamata ini modal 1 juta, itu bisa dalam 1 tahun itu 20 juta. Kenapa? Kalau nggak pakai kacamata kasih malu nyatu tulisan modal namanya. Maka nanti ditanya sama Allah Jalla, mintalah berkah saja dari Allah. Tadi jam pada asar saya katakan majlis kita akan dapat kucuran dana UMKM. Saya bilang buat apa UMKM? Ya bagus kan. Kalau punya kuasa saya besok bulan Januari, Februari, Maret mau ngadain haflah, manggil penceramah, manggil guru dari luar, dan nyatuin yatim sebanyak 100 sebanyak. Kalau buat itu saya mau. Itu saya ayo ke situ. Kapan duitnya? Entah Ustaz, datang dulu ke sono tanda tangan mau datang. Jadi insya Allah dengan rahmat Allah kita tawakupan ada yang modalin, tinggal nambahin dikit saja. Cuma resikonya kita harus dukung dia. Pak Haji Sarudin, Haji Sarudin wali kota. Jadi saya dapat undangan dari wali kota. Di mana? Di hotel Narita. Nanti tanggal 15 besok. Jadi nanti saya kan tidak membebankan jamaah harta dari orang untuk itu kelihatan saya. Setiap kali saya doa, ya Allah, ketika saya harus membantu orang fakir di sekeliling masjid Rasamani, masa mintanya sama jamaah juga? Ya walaupun ya kalau memang mau ngamal silakan. Orang mak saya itu tua saya janda ngamal, ini gue bantuin lah, janda ngamal. Gue punya duitnya lah, dapat rezeki dari bapak lu, emang atas nama bapak lu tuh janda ngamal. Saya buat apa? Buat janda lagi, buat dia juga kan, dapat pahala, dapat duit juga kan. Gitu. Jadi dari kita untuk ini pesan seorang ulama namanya Syekh Al-Madanil Hasani, Syekh Muhammad Syah, karena beliau selalu menerima orang ibadah. Mungkin nama ta'amalu ya cukup, karena saya di wakafin kitab perlu diajari. Kita buka fikih sebentar saja ya, banyak sebentar. Doain saya juga Bu, nanti ada yang buat di lemari bupet buat taruh kitab saya merapat mau di kamar, jadi nanti ada bupet. Alhamdulillah. Terus yang kedua di sofa lantai kayak ini kan bahasa Islam sendiri. Besok di sofa antara 2 sampai 3 untuk jamaah tamu ke hotel. Doain aja. Enggak, saya nggak minta sama ibu kan.
doain. Tapi ada yang menjadi 1 juta orang juga ada di sini, ada. Mudah-mudahan hajatnya dokter kok. Saya sebut namanya ya. Ini rahasia hamba Allah. Tapi almarhumnya kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngulangin pelajaran sebab fikih itu harus diulang-ulang supaya taat. Orang kayak empok-empok yang ada sanksi udah pada selesai udah beli baru ngutang masih iis aja kalau lagi utang pikir oke dah dapur gua peduli jam 11 malam iis tuh tengah malam masih terus yang penting gua lagi utang tapi orangnya baik orangnya baik kalau nggak baik kita nggak utangin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mujibil ghusli. Cuma 10 menit saja. Fi mujibil ghusli. Kalau ada kitab lain al-ghusli, nggak apa-apa. Ada al-ghus, ada ghus. Guru saya, Ki Haji Nawid NRLC, Allah yarham. Dia lebih cenderung kalau kita mandi junub makai lah bukan gus, nawaitul ghuslah bukan guslah. Kalau guslah itu mandi biasa, cukup mandi kucing, nggak pakai gosokan. Tapi kalau ghuslah wajib digosok, dibasuh sampai ke depan. Nah, kan ini mandi wajib. Fi mujibil ghusli boleh, ghusli juga orang opo. Sebab di sini dijelaskan kita Bayyuri bifathatil ghain dengan fathah ghain. Berarti ghas kita Bayyuri, khasiat kita ini fathul qarib. Ibu-ibu pernyataannya antrean ini sedang salah. Kita ada di pesantren antrean salah bukan sifat 20 kok. Ini pakai adabun segala puji. Berarti ibu di santri. Kapan lagi? Nanti habis lagi makan sambil ngenyok. Di sini paling enak ya di sekolah mama. Mudah-mudahan sampai kita meninggal begini terus ya. Ilmu dapet, pahala dapet. Surga, pahala buat orang tua, semua dapet yang didoain kok. Tentang kewajiban mandi. Wal ghuslu dan mandi itu lughatan definisi secara bahasa sayalanul ma'i ala syai'i mutlaqan, jalannya air di atas sesuatu secara mutlak. Yang namanya mandi ini secara bahasa mandi pagi sore, pagi dan sore. Mandi Jumat juga boleh, mandi biasa namanya. Tapi walaupun mandi ini biasa, niatin untuk ibadah. Ya Allah, aku mandi bebersih, entar sholat subuh, mudah-mudahan Engkau redho karena bersihnya tubuhku dari kuman-kuman, wangi-wangian, saya wangi-wangian, semoga Engkau redho. Walaupun hanya mandi biasa, niatin saja. Ya Allah, aku mandi untuk menghadapmu. Walaupun mandi pagi sebelum subuh. Kalau mandi pagi, usahakan sebelum sholat subuh. Usahakan gabur. Sama mandi ketika mau coba mandi lagi, itu sunahnya begitu. Jadi niatin aja dalam hati, walaupun harus syariatnya, tapi di sini disyariatkan mengalirnya air di badan kita. Kalau kita lagi sakit bukan mandi namanya, dielak. Lu udah mandi, udah dielak, itu bukan mandi. Pengertian mandi secara bahasa sayalanul ma'i, ngalirin air, nyalahin air di badan. Kalau gelap itu bukannya mandi, toh lu takut paham ya? Itu secara bahasa. Wa syar'an, dan menurut istilah fikih kewajiban mandi itu sayalanuhu, berjalannya air ala jami'il badani, di atas seluruh anggota badan kita, termasuk di bawah kita, jari jemari kita, telapak tangan kita, biniyatin makhsusatin,
dengan niat yang khusus. Walladzi yujibul ghusla sittatu asya'a, dan yang mewajibkan mandi itu sittatu asya'a, ada 6 penyebab, 6 perkara. Pertama, salasatun minha, dikelompokkan 6 menjadi 2, 3 umum laki-laki dan perempuan, 3 lagi sisanya khusus pada. Nah, salasatun minha, 3 di antara yang 6 itu tashtariku fiha rijal wa nisa'u, diserikatkan, disyariatkan untuk laki-laki dan perempuan. Wahia, apa itu untuk laki-laki dan perempuan? Iltiqa'ul khilafah, ini bertemunya 2 khitan laki-laki dan berhadapan, tentu wajib mati walaupun nggak keluar. Wajib kalau digesek-gesek dong Ustaz, cuma dia pakai sempak di saya, ya enggak mandi karena ada airnya. Kalau langsung menciuman kulit si hasapan laki-laki dan partinya perempuan walaupun nggak keluar, tetap wajib iltiqa'ul khitanaini, bertemunya 2 khitan. Kalau puasa nggak apa-apa, kita bermesraan semi, tapi jangan yang bulat. Ya pakai sendok mope aja dulu, dah hanya sek-sekan. Semi apa? Kalau nggak ketahan, dia kan ya. Kalau nggak ketahan, tapi jangan diterusin, dicelep ya. Dicelep mana dicelep? Nah, disitu dijelaskan wa yu'abbaru an hadhihi iltiqa'u bi ilajin hayyin wadi'in. Dijelaskan dengan ini pertemuan diilajin, dimasukkan. Masukkan siapa? Hayyin, kepada orang hidup. Wadihin, yang jelas, bukan mayat. Itu wajib kan? Berarti ghayyaba hasyafata dzikri minhu awqat, ghayyaba hasyafatu dzikri minhu awqatluha min maqtu'iha bi farjin. Ghayyaba, ia tenggelamkan, si laki-lakinya maksudnya, tenggelamkan hasyafatu dzikri. Hasapah itu helmnya punya laki-laki. Kalau pulang sunat belum kelihatan helmnya. Kalau udah sunat diberikan, itu helmnya baru nongol. Dzikri minhu awqadruha, atau sekedarnya saja bertemu, wajib mandi. Min waqtiha fi farjin wa yasirul adamiyyu mulidu bihi junuban, dan jadilah kita itu laki-laki maupun perempuan junuban, punya hadas besar. Diilajin dengan sebab menenggelamkan, memasukkan madzukiro, sesuatu kemaluan kita, dzukiro yang telah disebutkan di atas. Jadi ini ada kejadian. Kenapa di sini harus ada kata hayyin? Pernah terjadi suami nggak pernah dilayani sama istri. Gara-gara apa? Gendek sama lakinya. Gara-gara apa? Ditampakkan kejelekan lakinya oleh Allah. Dengan apa? Mungkin bicaranya, mungkin tabiatnya. Akhirnya tuh si istri nggak pernah nanyain apa punya hajat enggak. Ternyata nanyain punya hajat suami wajib bagi perempuan. Hati-hati. Kenapa di sini ada kata hayyin? Pernah terjadi zaman Rasulullah ketika sahabat itu gak pernah dilayani oleh istrinya sampai dia meninggal, kepikiran gak pernah dilayani oleh istrinya. Habis dimandiin, badannya ngacu, padahal udah mati, udah meninggal. Apakah berhenti di situ kewajiban istri? Enggak. Tuh Sina ambil, emang istrinya mana? No, tuh laki itu udah mati. Kenapa? Sedangkan mau udah berapa bulan lu gak ngelayanin? 6 bulan, terus akal lu bayangin. Di bawah kamar mayatnya, jadi isi di atas sudah udah kayak numpuk padi sampai keluar. Nah di situ apakah ada kewajiban mandi sebagai perempuan?
Wajib. Si mayat perlu dimandiin sama amil. Nah, ketika mayat itu sudah dimandikan oleh amil, maka tidak ada kewajiban mandi lagi. Karena sini haid. Orangnya kecuali mayatnya belum dimandiin. Kalau dimandiin, pas mau dikapanin dia canggung sakit tangannya mau ini. Hah? Ya begini di sini tidak diadain. Pernah terjadi zaman Rasul. Maka ini bagi empok-empok, walaupun laki udah kena manis, biasanya orang kena manis tanya aja loh pada manis, tuh barangnya agak bangun, tawarin, kalau lu tuntun. Bang abang punya adatnya, punya. Cuma kalau orang kena diabetes biasanya maunya tinggi tapi level. Kewajiban bagi istri. Akhirnya gitu. Siapa? Lupakan. Ini bagi perempuan ya, istri yang solehah tawakallah suami. Tidak ada syarat, tidak ada penyebab. Ini pesan Rasulullah, khususnya ini di dalam syariat ada. Mayat sampai bangun, orangnya mati, tapi ada bangun, ada beban. Kan ada orang meninggal, susah banget. Ternyata ada ahli waris yang belum kepikiran. Saking kepikirannya disebut. Wah, berarti anak itu ada salah sama dia. Hati-hati tuh. Kebawa dalam meninggal, jadi bumerang di alam barzakh. Ketika terbawa itu nafsunya nggak terasa ruga, istri yang durhaka. Hati-hati. Makanya mayat boleh berhubungan dengan istri ketika terjadi insiden seperti itu. Cuman jarang. Naudzubillah. Heboh bisa. Heboh, makanya jarang. Paham ya? Hati-hati bagi istri ya. Tawarin laki. Kalau bisa menawarin dulu, ya malu. Kayaknya nggak pakai lanjut cuma jangan nawarin. Abang mau, gue lagi bosen. Tawarin. Mohon. Kalau dia nggak bangun, tuntun aja tuntun. Biar dia tuntun. Bolong jangan ngewer juga. Paham ya? Wa amal khunsa al muskil. Nah ini pengecualian. Adapun amal mayit tuh, amal mayit tuh. Ini pengecualian nih. Adapun mayat laki-laki. Kalau perempuan mayat tuh, ini mayat laki-laki. Fala yu'adu, maka jangan mandiin lagi ketika sudah berhubungan sama istri. Gitu. Waslahu, jangan dibalik mandi lagi, perlunya ada. Jangan ganti mandi udah hamil, udah mereka bangun, hubungan sama istrinya, hubungan udah langsung dikapanin sholat itu untuk mayat, karena tidak ada keharusan mandi lagi. Yang wajib mandi ini yang masih hidup. Gitu. Fala yu'adu ghaslahu bilajib. Tuh, maka tidak diperkenankan untuk mandi lagi, dimandiin lagi oleh hamil bilajib dengan sebab ditenggelamkan barangnya ke dalam barang suaminya yang sudah jadi mayat. Berarti ada kejadian kok. Hati-hati perempuan. Hati-hati. Laki gak redo. Makanya tawarin. Kalau gak punya laki bebas. Kalau punya laki tawarin aja. Terlepas dia mau atau enggak terserah, ini udah tawarin tiap hari. Ya perempuannya barang laki-laki makan keluar tanpa leher, enak terus jangan ada kamu bisa ini yang ngomong. Ini bukan kata saya, sikap Fathul Karim. Ini bukan kata saya, bukan demi Allah, bukan kata saya. Ini ilmu ini ada di Fathul. Jadi kalau yang perempuannya itu lagi mandi lagi. Iya. Perempuan mandi, kalau mayatnya nggak dimandiin.
Wah, karena udah mati, kan udah dikafani nih, mau dikafani, pas dilapa ngambil, lah kan jam, nah itu, wah ini berarti itu akan istri. Berapa bulan nggak kasih lagi tuh? Kalau dia nggak kasih duit tuh kalah sama saya nggak kasih, saya nggak tawarin, durhaka lu. Jadi durhakanya istri ketahuan, nih ulama yang harta bukan saya. Maka tawarinlah suamimu, tawari, nggak ada syarat penyebab, nggak ada tawari, walaupun dia galak, walaupun dia galak, selama dia masih miara kita, ada kewajiban kita nawari, bukan sunnah lagi, ini dibahas. Sampai kenapa dibahas oleh ulama? Pernah terjadi zaman Rasul. Jadi kedua, ketika puasa, kan puasa nggak boleh hubungan badan. Ini sahabat ngomong sama Rasul, ya Rasul, saya kelewatan, emang apa? Kebablasan, bablas apa lu? Kebablasan Rasul, saya hubungan sama istri, saya berikan 2 bulan Ramadan, lah ini saya kebablasan hubungan, puasa 2 bulan, loh kata Rasulullah, syahra ini mutata biain, kodamnya itu. Ya Rasul jangan 2 bulan, sebulan aja saya tertutup. Kebablasan gimana 2 bulan ya Rasul? Natanya rakyat yatim 60. Ya Rasul dia mana? Orang yang paling susah di daerah saya ya saya. Rasul enggak marah, malah dia tersenyum. Dia datang ke gudang Baitul Mal, diambil tuh gandum 2 karung, nih tuh lu kasih anak yatim. Lah ya Rasul, orang susah di sana nggak ada selain saya, dapet beras dapet, udah sebuahnya sahabat Rasul. Jadi ketika kebablasan disuruh puasa 2 bulan nggak kuat, ya Allah, sebulan aja saya ada colongan. Nah enak aja 60, nah ya Rasul duitnya piro, saya nggak punya duit. Nah kayak orang susah, yang paling susah saya. Ini dia makan dapat jatuh dari Rasul, dapat dari Rasul, kerjaan dunia dapat. Tuh agama tuh begitu, yang haknya seperti itu. Jadi jangan itu udah susah, nyusahin Rasul, nyusahin Ustaz, ya itu tuh banyak terjadi. Itu dalil. Jadi apa yang saya jelaskan ini bukan berarti nggak ada kitabnya. Nih kitabnya tuh, ya. Ini kata pendapat ulama berdasarkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan besoknya lagi. Kalau ada yang bertanya silakan. Ya alhamdulillah, dia menjalani. Berarti berhubungan dengan mayat itu adalah muhrim kita, suami kita boleh kalau memang terpaksa. Maksud wajib. Jadi mayat aja wajib itu. Sudah hidup mah mayat aja wajib, gimana hidupnya suami? Ayo, mayat aja wajib, gimana hidupnya suami? Duara. Dulu umur udah punya laki tidak ada wajib. Gitu. Kata si Simon, umur udah terpung udah bagi yang punya laki hati. Kayak dunia gue mau udah bebas dari penjaranya dunia sesama. Kewajiban gue datang kepada suami. Ini bagi yang punya suami ini tahu juga. Ini kewajiban. Kalau usia udah 10 memang iya, ketika diumumin lagi layanin di tawarin. Sebab efek daripada menahan seksual kepada istri prostat itu menurut ilmu Sayyid
Orang penyakit prostat itu gara-gara nahan. Kalau laki enggak begini kalau ngeliatin karena cuma berdoa. Di Cianjur 3 juta dapat perawan. Cianjur di kemarin dapat musibah. Itu dijual belikan anaknya. Pak, mau main mana anak saya? Ini 3 juta. Perawan tinggi. Ini sejaga 1,5 tempo 2 malam. Jangan sampai ada bahasa suami yang jahat itu emang berubah dulu doang. Salah, laki juga salah kita. Hati-hati. Tapi kalau masih enggak begitu, nggak ada. Ngerinya suami kita posisinya seperti jangan. Kalau masih ini mau orang sudah terbackup dengan iman yang hakiki. Ngerinya kita punya suami seperti itu. Katanya kalau udah ditawarin lakinya nggak mau, nggak pesan. Nggak ada pun budak kalau kita gugur. Gugur nggak usah. Nggak dosa. Makanya hadis yang pernah sering dijelasin sama ustaz atau ustaz, kita belakangin suami aja tanpa minta. Kan kita belakangin doang dari malam sampai pagi. Alaihi la'natullah. Saya doain malaikat lah. Apalagi kalau dari nikah malah dikasih 2 rakaat dulu. Kita berbalik aja belakangin suami. Suami nggak marah saat itu, udah laknat. Gimana suami lagi marah? Nah itu malah lagi marwahnya. Hukum itu ketika kita sadar. Hati-hati. Hati. Ternyata maksiat terbesar bukan di luar rumah, di dalam. Apa saya? Makanya jangan aku suci. Jangan aku suci. Dibahas. Siti Aisyah pun ketika Rasulullah, walaupun itu bukan giliran beliau, ya Rasulullah, walaupun ini giliran Ruqayyah, apakah aku berhati kepadaku? Oh tidak, ini giliran Ruqayyah. Aku tidak mau mengkhianati Ruqayyah. Nawan Aisyah, walaupun bukan giliran beliau, begitu pun isi-isi yang lain. Hafsah, ya Rasulullah, walaupun ini giliran Aisyah, kau punya hajat dengan diriku? Oh tidak, sekarang giliran Aisyah. Itu ditawarin, walaupun posisi saat itu lagi ribut kecil rumah tangga. Emang Rasul hidupnya jahin enggak juga, ada kelasnya. Soal nafsu, soal hormat mati, jangan dibahas. Kenapa jangan dibahas? Ngeri, kita itu ngeri. Di sini kita mempunyai roh, tapi untuk ilmu menjadi masalah. Ternyata Rasul pun tidak sejak ini di bayangan kita. Rasul pernah sambil pakai sok sama siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Gara-gara apa? Cemburu. Gara-gara pemerintah Aisyah diganggu sama Siti Ruqayyah. Hari itu Aisyah gilirannya Ruqayyah ini nyari muka sama suaminya, ngasih sok nggak diterima sama Aisyah. Apakah Aisyah berdosa? Durhaka sama Rasulullah cuma karena Rasulullah alim, soleh, tobat atas nama istri. Nah cinta Aisyah pun berlebihan sama Rasul. Kebetulan Rasulullah itu seorang Rasul, diampuni dosanya walaupun dia tidak pernah bertobat. Kenapa? Cintanya bisa menghapus dosa. Apa ayatnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika engkau ingin cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada engkau, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah. Ya, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepadamu. Ketika Allah cinta kepadamu, karena kau cinta kepada Rasul, kepada suamimu, wa yaghfir lakum. Jadi Rasul bertobat bukan atas nama dirinya,
atas nama keluarga dan istri-istrinya. Bahkan Rasul Fatimah sendiri sampai-sampai mengikuti jejak Rasul, anaknya. Apa kata Fatimah kepada Ali? Wahai Ali, jangan kau buka selembaran kertas itu di tasku, selipinlah di pocongku, di dalam kekatannya. Kata Ali, emang apa itu ya wahai Fatimah? Rahasia. Ya Fatimah, demi Allah aku ingin tahu isinya. Dia ceritain. Jadi Fatimah tidak mau masuk surga. Ya Allah, jangan kau masuki Fatimah bintang Rasulullah ke surga. Masuki dulu umatnya Rasulullah SAW, baru Fatimah akan masuk surga. Fatimah cinta sama kita, isi umatnya ya Rasulullah. Ya Allah, masukkan isi umatnya Rasulullah ke surga, baru Fatimah masuk surga. Sampai Fatimah pun diajak bicara sama Rasulullah, ya Fatimah, kok kenapa kau begitu? Sampai itu bertanya, ya Fatimah, lu kenapa begitu? Wahai Jibril alaihissalam, sampaikan kepada Allah, kekasihnya Rasulullah, aku mengikuti jejaknya Rasulullah. Rasul memberikan syafaat kepada umatnya, termasuk aku putrinya akan memberikan syafaat kepada istri-istri umat Rasulullah SAW. Tuh, Fatimah solehah. Apa kata dia ketika Rasulullah bersabda, wahai Fatimah, ridhokah engkau dinikahkan oleh Ali dengan 400 dirham? Apa kata Fatimah? Aku tidak redha ya Rasulullah, putri kesayanganmu maharnya cuma 400 dirham saja. Lalu apa yang kau minta? Masukkan para ibu yang soleha ke surgamu ya Allah, ke surgamu wahai Rasulullah. Baru itulah mahar yang terpantas untuk Fatimah Az-Zahra. Jadi Fatimah Az-Zahra maharnya apa? Surga buat kita sama ibu-ibu ini. Jangan benci Fatimah ya Allah. Fatimah sangat suci hati. Fatimah Az-Zahra ya Allah ya Rasulullah. Hatinya terbuat dari apa kayak itu? Sampai mereka enggak reda masuk surga. Rasul pun enggak reda masuk surga. Sebelum kita masuk ke surganya Allah, cintailah Rasulullah. Hilangkan dunia ketika kita berselawat. Hilangkan pundi-pundi uang di luar sana. Itu punya Rasul dan punya Allah. Hilangkan ketika kita berselawat. Sejenak saja. Hilangkan harta kita. Hadirkan cinta di hati kita dengan deraya air mata, karena kita rindu kepada Rasulullah, kepada anak-anaknya. Makanya terus berpesan, ukuran iman, ajarlah anakmu cinta kepadaku dan cinta kepada istri-istriku dan keturunanku. Itulah surga. Cinta itu bukan untuk dicap, tapi ikuti perjalanannya. Sedangkan perjalanan Aisyah dan Rasulullah enggak ada yang enak, enggak ada yang enak. Enggak seindah yang kita bayangkan. Contoh begini, saya cerita singkat sejenak saja. Udah paham? Ketika Rasulullah membawa kurma azwa di Baitul Mal, apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, wahai Ali, pada hari raya Idul Fitri, berikan kepada orang-orang yang fakir harta ini. Kurma azwa. Rasulullah ambil berpuluh-puluh. Ali dan Fatimah memberikan kepada orang ahli Madinah. Ali kalau katanya dia itu pengen diambil sekarang bisa, hak dia. Karena dia pun orang fakir, ambil dengan Ali itu. Tapi dia kasih semua orang fakir. Pas menjelang maghrib, sahabat itu datang melihat Ali sama Hasan lalu makan kurma busuk. Kurma busuk kok. Ya Allah ya Karim. Sampai ibu datang menangis, ya Rasul musibah, Rasulullah musibah. Kata enggak ada apa wahai Dada? Lihat putra putrimu, lihat cucumu Hasan wal Husain. Ada apa? Rasul berlari-lari kecil menghampiri rumah Aisyah Fatimah Az-Zahra dengan Ali. Dia lihat mereka sahih kata Rasulullah. Ini cucu gua, anak gua, mantu gua makan kurma busuk.
Padahal kalau dia mau makan korma yang dari Rasul, kalau korma berkualitas buat anak-anak yatim dan fuqara. Tapi mereka nggak ambil itu. Sampai Rasulullah bersabda dalam hidupnya, wahai Fatimah putriku, wahai Ali sahabatku, wahai cucuku Hasan, wahai Hasan, ambillah bagian di surganya Allah. Ambillah bagian di surganya Allah. Allah sedang menunggu di surga. Allah sedang menunggu di surga. Dan apa? Memberikan fakir. Dia makannya bukan sisa itu, korma busuk. Putri satu-satunya orang mulia yang memberikan korma begitu mahal kepada orang fakir di Madinah, sedangkan dia makan korma. Kalau kita beda, cinta ngikutin Rasulullah Fatimah, ya ini baik-baik. Ini bagus nih, bahasa soal nih. Ini saya bahasa soal nih. Yang kurang-kurang buat orang, jangan. Ikuti perjalanan Rasulullah. Ikuti perjalanan Rasulullah. Yang ada air mata bukan senyuman. Yang ada susah payah bukan sanjariah. Tidak ada. Rasul itu tidak jaim, selalu menangis. Nabi beliau memikirkan umat. Makanya kemarin demi Allah saya berdoa atas nama jamaah saya. Ya Allah, kalau jamaah saya asal kami, lu istiqomah bapak-bapak ibunya, mohon maafnya. Engkau bukan dan kau bukan kepadanya, ya Allah. Makanya cukup salahuddin saja. Kalau salah kita mesti ajar salahuddin saja. Jangan mereka yang tidak tahu. Mereka bukan yang tidak tahu, mereka lupa dengan apa yang saya ajarkan. Itu doa saya di Mutazam. Demi Allah, ya, terutama anak saya. Wahai Allah, kalau istri saya bermaksiat di hadapan saya, ataupun di luar hadapan saya dia bermaksiat di jalan, jangan kau siksa mereka, ya Allah. Mereka ada di belakang saya, dosanya saya tanggung, dosanya saya enak. Sebab tugas laki-laki itu menanggung dosa istri, bukan pahala istri. Kalau pahala istri buat orang tuanya, ibu dan bapak kandungnya, tapi dosa istri suami yang lah. Makanya kalau malah tawarin, bahagiakan suami karena dosa kita, dosa ibu ditanggung oleh suami. Adapun pahala ibu, suami nggak berhak ngambil. Kenapa? Yang berhak itu orang tua ibu, bapak dan ibunya ibu. Suami nggak dapat. Sampai serpin suami ketika si istri beribadah total, suami total. Demi Allah, nggak ada pahala. Yang ada dapat dosanya istri. Itu tanggung suami yang paling berat. Anfusakum, itu hitungnya buat suami, bukan buat istri. Wa ahlikum, dan saudara, keturunanmu, anakmu, itu tanggung jawabmu. Jangan merasa berat tugas seorang istri. Justru istri diringankan oleh Allah. Berbahagia menjadi seorang perempuan karena diringankan bebannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma sekali satu doang, walaupun laki kita kualat, cuma iya bang. Sekali lagi saya ngomong, berbahagia nggak punya suami yang ada. Satu permintaan saya, yang suka memerintah suami, walaupun suami tadi anak baik, itu martabat seorang suami. Jangan, walaupun kita soleha, jangan sekedar bang ngepel, durhaka. Demi Allah durhaka sama suami. Ya kami suruh ngepel, bang sholat bang, semangat, durhaka juga. Nyuruh sholat aja, memerintah suami sholat aja durhaka. Gimana ngepel? Ayo, yang ada ngajak, negor. Bang, emang abang baru sholat? Belum, sholat banget. Kan dosa saya apa yang tahu? Dan ada abang double. Ini adalah akidah Asy'ariyah. Istri yang sekali-kali di atas suami, bukan berarti suami itu bukan berarti suami itu pemimpin, bukan. Tapi suami diamanahkan begitu berat oleh Allah, dosa istri, dosa anak, suami yang nanggung. Hati-hati, pahala suami nggak dapet. Ibu baca Quran dan pahala orang tua ibu yang enak. Ibu sopan sama suami,
orang tua ibu yang enak, bukan si suami yang enak. Sekali lagi, akidah asyariyah, akhlak asyariyah memerintah suami hukumnya halal, walaupun ibunya sholat, tapi enggak. Kalau itu saja, sholat pak, anak mau halo, itu yang neraka. Hati-hati berbahasa yang santun kepada seseorang hamba yang dimana di atas pundak yang ada neraka. Makanya Sayyidina Ali ketika sholat selalu menangis. Selalu menangis Sayyidina Ali. Allahu Akbar. Nah, bukan karena di matanya tergambar neraka bukan surga. Sampai Fatimah bertanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa kau di dalam saat kau menangis berdudungan? Gimana aku menangis wahai Fatimah? Aku bisa ngurusin kau, aku bisa ngurusin Hasan wa Husain. Itu pun didampingi oleh Rasulullah. Ketika cucu cicitku yang tidak didampingi oleh Rasulullah, tidak aku dampingi, tergambar neraka karena pundakku untuk nerakanya mereka. Tuh Sayyidina Ali kalau Allah wajah. Makanya di pipinya ada bulatan hitam. Saking takut ketika bahkan Imam Hasan al Husain nurunin habis wudu. Kan biasanya kalau habis wudu cerah wajahnya. Kalau Imam Hasan al Husain habis wudu pucat pasti kayak orang gak makan seminggu, kayak orang begadang dia malam. Ditanyalah Imam Hasan, wahai Hasan al Husain, kok kenapa kau setiap wudu wajahmu pucat pasti? Gimana aku gak pucat? Yang ada di hadapanku neraka. Ayo, sekeras Hasan wal Husain, sekeras Ali karamahullah wajah, yang kemuliaan wajahnya Allah hadiahkan karamah kepadanya, tergambar neraka. Bahkan sejarah sejarahnya keimannya, aku takut, aku yakin ibadahku diterima oleh Allah Jalla Jalla. Imam Ali, sekelas Imam Ali enggak yakin ibadah diterima. Kita ahli bukan, baru ini juga bukan. Yakin kau, gue mau ngadu rajin, sholat gue rajin, patuh gue mau agama, pasti ke surga. Lu siapa? Sayyidina Ali ya begitu. Rasul sendiri khawatir sama kita. Ya Allah, syafaatku aku tunda untuk umatku, karena Rasul tahu kita ahli neraka semua. Karena Rasul tahu kita ahli neraka. Kaya sombong, kiai sombong, ujub, kan begitu umat Rasulullah. Walaupun umurnya pendek tapi sombongnya lebih. Bahkan selevel dengan iblis. Musuhnya kalau nggak gua bukan jadi. Tak umur begitu. Ya Allah itu. Udah mudah-mudahan kita menjalani risalah Rasulullah. Pesan saya, ikutin jejak Rasulullah dan Fatimah, dikit-dikit aja sekaligus. Karena perjalanan gak ada yang manis, pahit semua. Menguras emosi dan tenaga. Kalau ini mah gampang. Saya udah rasa itu. Justru itu yang saya takutin, sesuai dengan kekhawatiran Rasulullah. Kalau udah ketemu dunia, minta apa aja enak. Saya tadi tawarin mobil, saya nggak mau. Saya takut, ya Allah. Bahkan saya alihkan kepada abang saya, jadi abang saya motor baru saya mau. Kok saya jangan? Bukan berarti saya sok kaya dan Allah tidak. Takut ketika saya ngajar itu bertentangan di situ. Karena harta itu bisa jadi hijau. Harta itu bisa jadi, tapi harta yang paling bagus ini anak kita. Anak kita tuh waladun harta gampang. Harta gampang. Deketin Allah dia gampang. Makanya kalau ada yang bertanya, lu udah kaya? Gua udah paling kaya, karena gua bersandar kepada Zat yang Maha. Itu adalah pegangin akidah kita, tauhid kita. Allah tidak zalim kepada hambanya. Itu aja dulu. Allah Maha Rahman. Itu aja dulu. Kalaupun kita deketin orang-orang yang dermawan, pinta, kok, mau saya ke surga. Itu jangan minta, mau dong. Ya emang siapa? Gitu orang kenal. Mau mati surga. Ayo mas saya, nih ada anak yatim berbisa-bisa. Ini perintah Rasulullah. Ada wakaf yatim hakanda. Ada aku bersama orang yang yatim itu seperti ini. Seperti ini. Jadi mana dari itu? Fil jannah, maya fil jannah bersama Rasul
Kapan lagi? Pak Saudara itu. Tapi uangnya biro, ada 20.000, aduh bisa ngotot anak tua antar aja. Itu tidak ada yang manis. Kayak jam Allah SWT tidak ada pertanyaan karena ini udah jam 10 kurang. Kita berdoa semoga wasilah ta'lim kita Allah ridha, Allah berikan kemudahan. Inna ma'al usri yusra, di samping kesusahan ada kebahagiaan. Yakini itu tidak jauh kebahagiaan dari kita, susah pun tidak jauh dari kita, selalu beriringan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya memberitahu bahwa malam minggu dari Sabtu pagi sampai Minggu subuh di ta'lim kita ada pengajian kubur haul yang mewakafkan tanah. Jadi harus dikhotamkan. Kenapa dari pagi? Karena malamnya kita hadiri acara maulidnya. Takutnya di sini ada orang, jadi udah ke handle. Tapi saya udah mulai kemarin saya udah dapat 3 juz tujukan kepada almarhum. Jadi tinggal terusin saja untuk menghandle. Kalau nggak ada hati di hati kita bersalah sama yang mewakaf karena ini. Jadi saya handle subuh pun saya akan ngaji gitu sampai ya minimal 10 juz lah saya sendiri. Sebab saya adalah seorang guru ngajak murid, masa murid satu saya setengah juz itu bukan ngajak nyuruh. Dalam hal ibadah tidak ada perintah, tapi mengajak. Mudah-mudahan bagi yang sempat pagi datang, bagi yang sempat malam datang. Coba malam minggu, gitu ya. Bagi yang sempat datang. Kalau mau sempatnya datang cuma hanya mau lihat saya silakan saja. Tapi yang terpokok mengaji Quran di atas pusara beliau. Jadi itu amanah dari saya. Bagi yang sempat saja ya. Kalau semoga taklim kita usul kepada Rasulullah SAW, usul kepada Allah, dan Allah larikan kepada alam-alam kubur di sekitar kita, orang tua kita, engkau kita, anak kita yang masih hidup jadi anak yang saleh dan salehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil wujud wa 'ala ali khamis kulli mawjud. Allahumma sahih ajsadana warzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa asi arzaqana bi jahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqi la ilaha illallah wa bi syafa'ati la ilaha illallah ighfir dhunubana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Anallahu ya'li darajatihim fil jannah. Allahumma barik lana fi man hadait. Allahumma hadina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqaa wa su'il qada wa syamasatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.